Saya hanya menyampaikan dari hati, bukan dari nafsu dan kepentingan. Ketika ada sesuatu yang saya anggap dalam cara pandang saya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah norma, maju terus itu. saya akan bicara itu. Walaupun ada banyak orang yang tidak suka gitu. Itu konsekuensi. Wajar ngingetkan. Tapi motivasinya bukan ingin menjatuhkan, ingin negara lebih baik. Halo, Agus Alpas the Almighty, anjir. Sehat, A? Alhamdulillah. Alpas ini tuh saya kenal berarti baru hampir setahun atau 2 tahun kemarin, A, pas pertama ada Karuhun. Jadi 2016. Iya 2016. Oh berarti 2016. 4 tahunannya berarti udah lumayan lah gitu. Nah, pas baru kenal itu saya baru tahu bahwa ternyata Alpas itu seorang pengusaha. Terus juga rajin juga pergerakan di anak-anak juga bareng-bareng. Terus juga bisa mungkin disebut sosok influencer lah bagi anak-anak muda yang ada di Garut gitu. Tapi yang saya baru tahu juga ternyata bahwa dulu mantan aktivisnya berarti. Mantan aktivis 98. Ah, masuk. Kayaknya sebenarnya kalau disebut mantan mah udah pensiun mah hanya preman. Oke, aktivis nggak ada kata pensiun. Ada pensiun. Tapi dulu sempat terlibat tadi aktivis pas kejadian 98. Kebetulan saya aktivis kampus mah, ekstra dan intra kampus. Di kampus, di internal sebagai salah satu pimpinan senat mahasiswa, di luar di ekstra kampus saya salah satu ini di organisasi ekstra kampus. Kampus di mana dulu? Di Garut. Di Garut. Di Garut, di Uniga. Kalau di ekstra kampus ya di HMI. Di HMI. Dan dulu waktu pas ketika kejadian 98 itu ke Jakarta katanya terlibat juga di sana. Ya, walau posisinya memang masih kena junior kayak gini. Berarti sorry, seangkatan dengan kayak Fahri Hamzah, Fadli John kayak gitu berarti gitu. Mereka secara usia memang lebih di atas. Oke. Mungkin mereka kalau kuliah kayaknya semester luhur lah gitunya, semester 7 akhir lah gitu. Akhir gitu. Kalau dulu semester 2-an, semester 3 masih awal-awal. Tapi jadi, ikut bersuara ke sana. Garut banyak emang dulu yang ke Jakarta. Lumayan. Kita menjadi bagian dari itu. Walaupun belum jadi aktivis senior lah gitu ya. Masih kayaknya jadi follower. Jadi follower, belum jadi trendsetter. Bisa jadi follower terus menurutkan senior ngilu rame. Ya orang ngilu rame walaupun pada sekali pungak bingung awal-awal nawanan sih ya gitu. Tapi ternyata menjadi bagian dari tugas manusia dan tugas mahasiswa peka terhadap kondisi pemerintah, kondisi sosial, kondisi politik, kondisi ekonomi dan lain-lain. Gitu. Akhirnya oh iya benar gitu. Menjadi tugas manusia, apalagi waktu itu menjadi mahasiswa ya yang terdidik dan terpelajar, paling tidak pekalah ningali kondisi noaya gitu, bahwa sistem politik yang waktu itu dianggap diktator misalnya, sistem ekonomi yang sangat tersentralisasi kebijakannya ada di Jakarta misalnya di pusat. Dan itu pertama kali dulu ikut demo sampai besar seperti itu. Betul. Pertama kali berarti. Terus kumaha gitu perasaan pas pertama kali. Ini dunia gua atau kok gini gitu atau kayak gitu, lebih ke kayak gitu. Kita kan dibekali cara berpikir ya. Cara berpikir dan dari nalar-nalar diskusi. Walaupun ya secara ini mah pas begitu kan kita orang Garut ya, datang ke Jakarta rame dengan kieu demonstrasi teh. Rame kieu jika Rajaban. Tukang bakso aya naon gitu. Karena kan kita sebagai peserta saya waktu itu belum jadi senior lah ya. Saya ngikut aja. Tapi merasakan situasi yang mencekam, yang menyeramkan seperti yang kita lihat di TV itu. Situasi di mana ada kepasrahan karena waktu itu kan cukup represif ya. Negara memperlakukan masyarakatnya waktu itulah. Perbedaan dianggap musuh. Ketika ada perbedaan dianggap, ketika negara rezim anti kritik misalnya, ya pasti represif. Yeah. Dengan kekuatan militer, tentara,
dan kekuasaan politik waktu itu dui fungsi ABRI itu bahwa lama dui fungsi ABRI, kekuatan politik dominan ABRI, polisi kan juga masih kena di ABRI lama. Ya, belum terlepas. Baru lagi ABRI, angkatan tanpa bersenjata. Pemain dia kekuatan ya waktu itu dan ABRI misalnya menjadi sebuah kekuatan yang dominan dan ya terlepas kelebihan dan kekurangan di rezim Orde Baru, artinya bahwa negara proses demokrasi memang tidak berjalan dengan baik. Ya. Dan waktu itu kan, sorry nih dipotong, maksudnya saya kan sebenarnya kalau 98 tuh masih SMP. Berarti udah mulai. Emang masih SMP 98, tapi waktu itu memang sebuah peristiwa yang saya bilang sangat bersejarah dan beruntung sebetulnya kita melewati itu, jadi tahu yang namanya sebuah rejim itu bisa akhirnya dijatuhkan gitu, sampai benar-benar kan waktu itu presidennya superior banget lah dan semua orang juga takut, dan saat itu bisa tergerak. Sebenarnya itu ada yang menggerakkan juga atau kayak gimana sih ya kalau menurut pandangan konspirasi masih ayah wahnya. Orang sebenarnya nggak mau bicara teori konspirasi. Cuma yang namanya konspirasi dalam ruang politik, ruang sosial pasti ada. Satu memang gerakan ini kan ada yang murni, kalau mahasiswa waktu itu saya masih percaya dan yakin sampai hari ini bahwa gerakan mahasiswa adalah gerakan moral. Bukan gerakan kepentingan. Tidak ada motivasi gerakan, di belakangnya ada pesan sponsor. Tapi bisa sampai barengan gitu loh. Kan hampir seluruh Indonesia itu datang kan. Ada common enemy, musuh bersama. Musuh bersamanya adalah jadi lawannya sama gitu. Ya. Ketidakadilan, keserakahan, diskusinya di situ gitu. Terus ada kondisi yang sama. Iya. Angka kemiskinan, angka pengangguran, walaupun lebih kaya lagi angel, angka itu gitu. Tapi kenapa harus mahasiswa? Apa juga mengulang sejarah ketika tahun sebelumnya yang Tritura waktu itu juga kan mahasiswa juga? Apa mungkin emang melihat dari sejarah bahwa memang yang bisa mengubah itu harus dari kita gitu, kalangan mahasiswa, atau seperti apa sih? Mahasiswa keren sih kurang gitu ya. Keren tuh kenapa? Karena dari sisi usia. Terus cara berpikir, kemudian beban, kita kan masih kena press gitu ya. Jadi ketika kita ngomongin negara, ngomongin pemerintah, ngomongin ekonomi itu bisa lebih jujur, ya. Idealisnya ada. Maka waktu itu disebut moral force, kepentingan moral, tidak dengan kepentingan si A, si B, si C atau kepentingan partai politik A, B, C, D, enggak. Bicara utuh tentang penderitaan, tentang pengangguran, tentang kemiskinan, tentang ketidakbebasan berpikir. Tekan mun baheula kikiran teu geus ditarewa. Ya. Artinya kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan berbicara, kebebasan menyampaikan pendapat dilarang, bro. Bahkan satu dekade mah buuk jabri gue teu meunang kudu ciga didinya gitu. Ulah lagu-lagu keras gitu teu tarewak, bro. Lagu-lagu terus lagu-lagu niada hati. Gelas kaca. Sampai itu pun diatur gitu kan. Diatur. Negara asup karena ruang sendi. Mengatur sendi-sendi kehidupan semua. Gitu. Sehingga semua di ruang itu dibatasi, ruang berpikir, ruang berpendapat, ruang berekspresi, ruang berkreasi. Gitu. Itu sangat dibatasi. Paling ini kekuatan militer lebih dominan. Ya. Waktu saat itu ya. Represi, dengan senjata, urusan nanti berhadapan nanti jeung sniper, Pak. Juga ada zaman Petrus kayak gitu kan ya. Diculik, dibui, dipenjarakan, disiksa. Ya, itu mah. Gitu kondisi. Dan beruntungnya akhirnya memang waktu itu bisa dibilang mungkin cita-citanya tercapai, rejimnya digulingkan, akhirnya kita masuk ke tahap yang dibilang reformasi gitu kan. Tapi apakah misalnya reformasi itu sudah dirasakan apa tujuan yang waktu, karena itu kan A juga ikut berjuang gitu kan. Tahun 98, sekarang tahun 2020.
22 tahun ya? Iya. 20 tahun ya? 22 berarti? Berapa nih? 2020 ya? 2020. Tercapai nggak sih di tahun ini gitu apa yang dulu diperjuangkan itu kira-kira? Ya ada mungkin ya, tapi nggak semuanya. Ketika salah satunya minimal misalnya berdemokrasi relatif baik. Ya. Multipartai misalnya. Ya, partai dengan partai yang banyak. Ya, kebebasan menyampaikan pendapat. Bapak ada keceleungan menyampaikan pendapat. Jangan salah Pak, sekarang mah ada undang-undang ITE, Pak. Apa ya? Ada undang-undang ITE yang kita juga rada hati-hati juga sebenarnya kalau ngobrol. Artinya gini, kebebasan berpendapat itu juga idealnya kan aya batas. Tidak bebas argumentasi gitunya, aya argumentasi, aya nalar, aya referensi. Tidak hanya asal bacot gitu. Ya loba misalnya sekarang orang asal teriak, asal ngomong gitu. Aktivis kakolotna genta keur ngora main TikTok. Terus kolot dari aktivis. Karena kadang-kadang teh ya bukan apa namanya iniin gitu. Cuma satu sisi bahwa progres dari reformasi salah satunya misalnya kebebasan demokrasi memang relatif terbuka walaupun cenderung liberal gitunya karena menyengampingkan nilai-nilai budaya, etika dan agama kadang-kadang tidak ada batas kebebasan. Ya, jadi orang juga kalau misalnya mengkritik bukan ke kerjanya tapi lebih ke personal, gitu. Pribadi yang kayak gitu. Mau dikritik misalnya dari pemerintah lain kuduna kan ide, kebijakan lain fisik misalnya. Ya, itu yang emang kita nggak suka juga. Artinya kebebasan berdemokrasi diatur setelah reformasi ini, kebebasan berbicara, kebebasan berserikat kan bala teu meunang. Memang nyen organisasi misalnya bahaya itu. Nah, sekarang memang ada kemajuan. Sisi lain bicara soal goal kesejahteraan masyarakat, ya ini masih menjadi PR ya. Menjadi PR bersama. Ya. Tapi memang bukannya kemiskinan itu bakal selalu ada kan sampai nanti. Iya gitu, tapi paling tidak kan sebenarnya cek abdi mah. Kemiskinan kan aya kemiskinan kultural, aya kemiskinan struktural. Aya geuningan dongeng tukang beca boga anak 3. Mang, hiji budak 3. Di mana nu hiji? Alhamdulillah nu hiji di BNI, nu hiji di BCA, nu hiji di Bank Jabar. Terus germal bang sanes mang lain mangkalna. Karena itu kemiskinan kultural untuk sebagian ya, kemiskinan kultural. Tapi struktural juga. Terstruktur turun temurun. Turun temurun. Kemiskinan yang turun temurun. Aya mang di satu sisi nya. Entah karena faktor nantilah kajiannya. Aya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural teh anu dijieun kebijakan negara anu teu pro rakyat. Ya. Mahalna misalnya sekolah mahal kan mengakibatkan pengangguran ya. Misalnya aya kemiskinan struktural, miskin anu dijieun ku kebijakan negara anu teu pro rakyat nyabut subsidi naon misalnya kan itu membuat rakyat menderita gitu. Iuran naon yang kebijakan-kebijakan yang membebani kebijakan rakyat, kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat itu bagaimanapun kemiskinan yang terstruktur dan masif. Gitu ya. Bahwa angka kemiskinan insya Allah berkurang tahun hareup mah nu miskin pae sawa dan bisa kuat teh hirup dina kemiskinan apalagi di situasi zaman sekarang kan urang-urang mah tepat berada di garis kemiskinan. Kalau menurut saya tepat berada di garis kemiskinan. Tidak di bawah tapi tepat gitu kan. Tepat. Terus ya di garis eta. Nah ini yang lucu, maksudnya bukan lucu sih. Ini yang menarik. Banyak dari aktivis 98 yang dulu itu gitu kan. Kemudian mereka sekarang berubah menjadi seorang politisi. Nah kalau AA sendiri gitu, kenapa? Apakah emang tidak tertarik atau emang pernah terjun juga sebetulnya jadi seorang politisi? Kan ya lagi-laginya soal aya ngomongkeun politik praktis atau politik teu praktis. Oke. Nu praktis teh menurut ciga naon ciga mie rebus Instan. Ya banyak ini soal ini saja ya. Saya memang dari
dari semenjak jadi aktivis mahasiswa sampai sekarang tuh saya nggak pernah aktif di partai politik atau bikin organisasi. Nah, kenapa? Misalnya cek batur mah Agus Alfa salah satu tokoh LSM. LSM naon? LSM naon? Atau pernah aktif di LSM mana gitu ya? Atau mendirikan LSM saya nggak pernah. Cuma seringkali definisi orang ketika dianggap berbeda dengan standar kebijakan pemerintah disebut beda tadi disebut LSM. Ya. Ada yang ini soal pilihan saja. Ada kawan-kawan kita yang berpikir bahwa merubah negara harus dari dalam. Betul. Ya karena memang harus seperti itu, Maka ketika partai politik rame gitunya. Kawan-kawan senior sebelah di partai politik gitu. Nah saya kumaha orang menjadi anggota dewan bukan saya panggil diri jadi saya gitu. Tapi kan sorry nih saya nggak setuju, maksudnya kan sampai ada istilah bilang seperti ini kan, kebenaran sebanyak apapun itu akan menjadi percuma tanpa ada secuil kekuasaan kan, karena kita nggak bakal bisa merubah apapun kalau lu nggak punya kuasa gitu. Dek bener dek kumaha oke, tapi lu menjabatan naon tetap nggak bisa gitu loh. Ya, sampai hari ini ya itu soal pilihan. Menjadi pemimpin formal atau menjadi pemimpin umat atau pemimpin biasa saja, ini soal pilihan. Ya kebetulan sampai jam ini misalnya saya belum terlibat di partai politik. Tidak mau apa tidak ada yang menawari atau? Kalau yang menawari ayalahnya. Sampai hari ini saya belum. Ada malas kan ya lah. Karena ada orangnya tidak suka diatur-atur mungkin. Jadi kieu nya mah. Lamun dikupas jero mah kalau misalnya bernegara kemudian para aktivis yang dulu mantan aktivis mahasiswa misalnya aktivis rakyat kemudian menjadi aktif partai politik lalu terpilih menjadi legislator misalnya atau jadi eksekutif kan ada yang jadi bupati misalnya ada yang jadi apa segala macam termasuk kemudian menjadi pegawai negeri sipil. Cek abdi bahwa ruang itu menjadi ruang yang ya benar gitu. Teman-teman yang tadinya menyuarakan di luar ekstra parlemen misalnya ada istilah ekstra parlementer gitu kan. Lalu kemudian teman-teman asup karena ruang eta ya keren-keren saja selama dia bisa merawat idealismenya. Prinsip-prinsip yang dibawa dari awal itu tetap prinsip-prinsip. Kalau misalnya tiba-tiba mantan aktivis masuk parlemen terus itu beda misalnya ejeng kekuatan pemilik modal, saya kira itu nu salah teh moral jelema atau memang sistem partai, sistem politik kita yang sudah dimerduksi dan terlalu kuat mungkin mendominasi gitu, terlalu mendominasi sehingga rek ucing sarua gitu. Geus abuskan di Jawa. Geus asup tadinya mah baik lah vokal jeung teu vokal, ideal jeung teu ideal mah da gajina ge sarua misalnya. Geus we nu penting ngisi absen tak pernah menyuarakan tentang kegelisahan-kegelisahan rakyat. Negara hadir di kegelisahan, di pengangguran, di orang-orang putus cinta gitu ya. Di anak putus sekolah. Mereka ya mungkin tadi apakah faktor idealismenya yang tidak tidak terjaga atau memang kekuatan dominasi yang lebih kuat sistem bernegara atau sistem partai tersebut yang memaksa. Ya mungkin juga mereka juga beradaptasi juga dalam artian ya tadi ketika mau melawan sistem susah api-api heula meureun atau misalnya kumaha ini kan tapi enggak secara pribadi sendiri sampai sekarang memang masih belum tertarik atau punya tapi nanti di masa depan wacana. Mungkin kalimatnya. Besok lusa saya masuk partai politik. Tapi kan berpartai atau misalnya menjadi bagian dari itu kan idealnya harus selesai dulu. Bukan karir personal. Tadi nganggur jadi buka gaji. Oke. Sehingga melemah nilai-nilai perjuangan. Menurut saya gitu. Idealnya bahwa aktivis yang masuk partai politik ya sah-sah saja siapapun gitu. Bukan hanya sekedar aktivis, masyarakat biasa gitu. Bisa gitu. Idealnya partai mungkin juga merekrut para aktivis kemudian yang masuk di parlemen bagaimana
aktivis yang masih punya ide, yang masih punya gagasan. Saya mungkin satu saat nanti besok lusa takdir menggiring, misalnya tiba-tiba saya jadi anggota dewan, saya jadi bupati, gitu. Diangkat lah di Satpol PP, tajia bareng kamu. Mungkin bukan hal yang mustahil aja. Takdir kemana? Cuma kalau bilang irisan hari ini kan kita masih di luar sistem, unsistem sarua lah, gitu jadi portable gitu, unsistem, di luar sistem. Mungkin besok lusa saya berada di dalam sistem, gitu. Saya mengapresiasi banyak kok juga mantan aktivis yang masih lantang menyuarakan kegelisahan rakyat gitu ya. Setelah jadi politisi gitu maksudnya. Setelah jadi anggota dewan ada. Tapi dia bertahan. Kadar lah sih dipecat, di PAW, pergantian antar waktu. Ayo ada aya etik meureunna. Beda jeung Kamir ngomong sabalang bentor kesana mecat. Nah, iya. Nah, berarti pertanyaannya kan tadi tidak mau disebut sebagai mantan aktivis nih. Berarti sampai sekarang kudu jadi aktif. Masih jadi aktivis. Aktif terus. Apa yang sekarang diperjuangkan? Yang masih dan ingin diperjuangkan itu apa? Apa ya? Loba sebenarnya. Paling tidak kalau teman-teman ada yang bergerak di ruang kekuasaan, artinya mereka berjuang di tatanan kebijakan. Kita bagaimana terus mendorong masyarakat menjadi bagian dari masyarakat, tapi kita menjadi pembeda bahwa tentu saja karena sedikit punya pengalaman, pengetahuan, sedikit secuil itu kita mencoba merangsang, serius ngomong, apa ya, mendorong misalnya saya di kelompok muda misalnya, anak-anak muda kreatif bagaimana, atau di masyarakat melakukan penyadaran, lain propaganda, yang provokatif lain namanya, bagaimana misalnya hidup lebih produktif, bahwa tidak lagi tadi ada kalimat misalnya kemiskinan kultural, ya, pedah bapak abdi tukang macul misalnya, nah abdi kudu macul deh. Artinya bagaimana ngedorong membuka cakrawala, menyadarkan, memberikan pemahaman, mengedukasi, mengadvokasi. Tapi jujurnya pernah capek nggak? Nggak boleh dong. Enggak, tapi secara pribadi pernah ngerasa, capek itu udah artian gini. Ini ketika misalnya tadi tanpa sebuah kendaraan lah gitu kan, tanpa sebuah partai, tanpa sebuah seorang Agus Alpas berjuang gitu kan sendirian. Otomatis kan yang tadi pun mereka udah masuk di dalam sebuah sistem sendiri, susah nih untuk berteriak di dalam, akhirnya terdus. Bisa lantang, bisa, tapi kan sendiri. Pernah nggak sih jadi merasa kayak, orang capek ya tuh, capek nih karena melawan mereka yang memang dalam sebuah kendaraan gitu, yang kayak gitu. Ini secara kan, pribadi gitu pernah nggak sih gitu? Secara fisik mungkin ya, tapi secara ide gagasan, saya nggak pernah berpikir bahwa saya selesai, tidak. Ini soal nawaitu saja sebenarnya. Saya lebih nanya nanaonan gitu, sebetulnya lebih ke gitu, nanaonan sih gitu. Ngapain gitu tuh? Ini kewajiban. Kalau konteks agama kan mereka kudu saling mewasiati. Tapi kan saya meureun dan lain tukang khutbah kan sih. Kiai gitu yang khutbah di mimbar. Bisa jadi dengan ngobrol ciga kieu. Tapi jujur, meremotivasi, mendorong, ngabangkitkeun gairah untuk bisa lebih maju, hidup lebih produktif. Tapi berarti banyak dimusuhi dong kalau misalnya seperti itu. Banyak orang-orang yang tidak suka lah dalam artinya gitu ya. Jika kieu lah, Nabi Muhammad kan ditolak di Mekah. Gitu. Bukan berarti yang ditolak dia yang salah. Ya. Buat saya ya. Ya. Jika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia orang hebat dan membawa kebenaran, ternyata ditolak di lemurna sorangan di Mekah. Ya. Sampai terusir. Artinya ketika kita dengan niat ikhlas menyampaikan kebenaran, terus ada yang nolak, ya kan baik, karena belum tentu yang nolak benar. Tapi merasakan itu, maksudnya bahwa, gue
Tantangan mah selalu ada lah. Lamun dina istilah ilmu manajemen mah kan aya peluang pasti ada tantangan mah. Tapi kan ini menjadi habit buat abdi gitu. Udah jadi terbiasa. Keterbiasaan bahwa kebal gitu. Kepala kan nu penting bahwa saya niat ikhlas sharing misalnya jeung barudak pemuda, santri misalnya sharing keagamaan, sharing peluang usaha, peluang bisnis, kreativitas. Ngedorong geus tunggu dulu ningali seret ka digir kaditu ka dieu kita berbuat yang memotivasi merenang selain ngajaga ngarawat motivasi diri menginfluen barudak ngora budak pemuda gitu supaya merenang berkembang maju punya pola pikir punya mindset yang benar ke depan gitu bahwa kita bisa melakukan itu gitu. Walaupun sendirian nggak masalah tuh. Tapi resikonya yang tadi saya bilang tadi kan berarti banyak orang yang mungkin jadi ada si Alpas nih mungkin ya karena suara Anda tuh kan sangat lantang banget gitu loh dos dan saya juga termasuk salah satu orang yang kalau misalnya Agus Alpas udah ngomong gue diem gitu cuman jadi saya cuma punya pikiran mungkin salah satu orang yang punya dikasih mujizat dari bahasa gue kalau udah ada Agus Alpas ngomong di forum itu diem udah curi itu orang merenang saya hanya menyampaikan dari hati bukan dari nafsu dan kepentingan ketika ada sesuatu yang saya anggap dalam cara pandang saya misalnya tidak sesuai dengan kaidah norma. Maju terus gitu. Saya akan bicara itu. Walaupun banyak orang yang tidak suka gitu. Itu konsekuensi ketika memang jujur, ieu ngeunah gitu. Ieu ngeunah pisan. Ieu pahit, ya omongkeun. Tapi pernah yang akhirnya satulah Gus Alpas tong tarik ting lah geus hayu gitu kan. Aya wae di dulu oge da sener doin tarik. Bahasa itu kemudian yang menyinggung lah mungkin buat mereka argumentasi itu. Nalar dan kebenaran bukan menyampaikan kepentingan ini soal nalar kebenaran misalnya begini saya pernah bicara soal negara misalnya kita bersepakat bernegara bahwa negara dalam tanda kutip kesempatan bernegara itu kewajiban memberikan kebutuhan asasi kesehatan, pendidikan, berekonomi misalnya ngomongin HAM dan lain-lain ketika itu direnggut misalnya nutuk kudu tugas negara misalnya negara tidak melakukan wajar ngingetkan motivasinya bukan ingin menjatuhkan ingin negara lebih baik misalnya ingin kebijakan ini lebih baik bukan ingin merusak. Tuh. Lebih konstruktif sebenarnya menawarkan idealnya begini. Tapi kan kebenaran pun juga ada 3 sebetulnya karena orang ada yang bilang kebenaran itu ada 3 kebenaran versi gua, kebenaran versi lu dan kebenaran yang absolut gitu lah, yang sebenar-benarnya benar gitu. Bisa jadi mungkin apa yang misalnya merasa benar itu apakah ya kebenaran yang versi mana gitu karena tidak sesuai dengan mereka gitu. Mang ari nu korupsi mah bogo jahat nama-nama. Ketika penyelewengan kebijakan mah eta mah atuh da geus teu bisa lagi diperdebatkan atuh mah. Eta mah ketika nyunat subsidi mah geus teu kudu diperdebatkan benar dan salah. Eta mah da geus puguh kesalahan yang mutlak tapi bagaimana ieu bisa teh diperbarui itu kesalahan personal atau sistem. Misalnya begini, diskusi soal ketika negara, pemerintah mencabut subsidi BBM. Ada sebagian orang yang kontra, ada sebagian orang yang pro misalnya. Di kalangan masyarakat bawah dari kesahan. Misalnya tukang nyen bala-bala, lamun gas naik, berdampak meureunana bala-bala anak oke jadi mahal atau jadi geletika. Harganya sama tapi jadi leutik gitu. Gitu. Budak teh udah cukup meuli hiji jajan ke sekolah. Kan jadi 2. Artinya kan berdampak pada daya beli. Misalnya lain erek menghakimi.
Tapi ini yang dirasakan loh. Hmm. Mungkin saya tidak terdampak, tapi saya ikut merasakan. Tetanggaan untuk ini misalnya kurang daya beli. Ya. Babaturan. Di lingkungan kita yang tidak beruntung seperti kita misalnya. Ini kerasa pisan. Komo ayeuna di era pandemi bojo, pandemi nyai. Di era pandemi misalnya daya beli yang rendah, ekonomi sulit, ruang sosial terbatasi. Walaupun akhirnya meleung lah nya aya nu kararieu. Tapi ini pun juga nggak semua orang akhirnya juga. Bener pisan. Nah ini bagaimana kebijakan standar operasional prosedur dan juga kumaha kebijakan pemerintah, lalu kemudian ngebangun kesadaran teh memang berat karena ujug-ujug nitah da teu pernah mere gitu. Gitu kan. Lamun dibere mah teu baheula geus sadar. Ieu mah nitah minang mere moal didenge. Deuk saha eta teh. Ujug-ujug nitah mana kudu kieu ka rakyat teh. Aya we dititah rakyat teh dianjuri. Kan bukti bahwa punten ya negara teh pernah ngurus rakyat.